Ternyata ya ini. Nggak makan, nggak ada nasi saya cowok ya, makan terus ya kalah. Tapi harus sekali pakai. Baik kuwi lho, lek dolar naik wis foto ning tempat jajan iku sulo. Baru kuwi. Ini wis siap-siap menunggu. Kalian yang jahat, aku siap-siap menunggu makan siang ora digasap sampai sore lagi dikandani. Aku mau jajan. Saya mau lihat ini banyaknya fasilitator, kayaknya sana sini semua fasilitator ini. Karena saat ini yang hadir mayoritas adalah fasilitator. Bentar, saya mau nyari yang sedikit dulu. Mana Bapak Ibu pengajar praktiknya mana? Oh, selamat datang Bapak Ibu. Hebat kok di Solo. Oh, datang Bapak Ibu aktor-aktor hebat yang tidak pernah loyo. Buat pendidikan Indonesia yang makin wow. Pindah instansi yang non guru. Ini penting. Pak, kalau kepala sekolah aman. Kalau sudah pindah ke PKBM misalnya, itu bukan guru lagi, nggak bisa. Pindah ke kecamatan menjadi kasih, nggak bisa, nggak boleh lulus lagi. Nah, ini perlu kita ketahui. Tahunya dari siapa? Tentunya Bapak Ibu sendiri yang nanti mohon berkenan. Status ini penting sekali. Sampaikan adalah statusnya anti bertugas sebagai guru atau diangkat menjadi kepala sekolah. Karena selain guru dan kepala sekolah, walaupun dia ngikut pendidikan guru penggerak, tapi tetap dinyatakan tidak lulus. Pak, di PKBM, guru di PKBM ini Pak, nggak bisa. Bisanya adalah guru di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Boleh tidak. Semua harus dilaksanakan dengan tuntas 100%. Yen ra 100% wis ngalah nggak lulus. Mumpung saiki ono to rekognisi. Sadar pokoknya wis aku tidak 100 kok nggak lulus. Ya nggak apa-apa, tapi lah apa-apa ra lulus ngaku sitok klumping. Tentunya juga Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh CGP, Fasil maupun Satker. Kalau instruktur, walaupun di sini nggak ada. Kalau instruktur ini adalah penilaian diri dan dinilai oleh semuanya, baik CGP, Fasil, PP maupun Satker. Untuk semua submodul. Pengajar praktik itu setelah Loka 2, 4, dan 6. Loka karya genap. Banget, terutama Satker ya, UPT, BPGB ini nanti akan menilai banyak banget karena baik aktor maupun CGP kita ini yang luar biasa. Fasilitator reguler. Oke. Bapak Ibu pengajar praktek. Banyak juga ternyata. Bapak Ibu perwakilan dari pengajar praktek. Alhamdulillah Bapak Ibu sore ini sambil menunggu Pak Kepala Balai ya.
Kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan penilaian dan penandaan kehadiran. Sudah buka dashboardnya semua Bapak Ibu? Nanti hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sri, kita akan sama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Saya ucapkan mohon maaf Bapak Ibu kalau dalam 2 atau 3 punya dashboard ya. Sudah oke. Bapak Ibu kita pause dulu ya. Teknis Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, Ketuntasan Penilaian PGP Angkatan 11, hari Jumat 6 Desember 2024 dimulai. SPD NPD. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja PGP BPGP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Sri Mulyono MPD. Yang tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk semua hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang terdiri dari Bapak Ibu fasilitator pemandu, Bapak Ibu fasilitator CGP reguler, dan juga Bapak Ibu pengajar praktik. Kita dituntut untuk menyusun penilaian tersebut dalam rangka rapat koordinasi kelulusan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nanti sesuai dengan kenyataan dan harapan dari Bali, tentunya nanti semua CGP baik reguler maupun rekognisi bisa lulus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya ya. Semuanya yang saya hormati, yang berbahagia. Ini tidak menunjukkan harga tiket ini. Harga diri. Oh. Ya, saya sangat memahami semangat Bapak Ibu semuanya. Karena sekian lama bertemu bertatap layar ya, sebagian besar, dan sekarang Pak Sri memberikan kesempatan pada Bapak Ibu semuanya, termasuk saya juga, bersemuka secara langsung pada. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah jenengan itu punya kewajiban memenuhi hak teman-teman CGP untuk mendapatkan nilai. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang tiada teri, mengantar, mendampingi, mungkin juga membimbing dan menginspirasi teman-teman CGP Angkatan 11 yang pada akhirnya sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tahap Lokakarya 7, panen hasil belajar. Semuanya, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mengikuti banyak sekali perubahan ya, baik dalam tataran wacana, dalam tataran konsep, maupun dalam tataran normatif. Yang terpenting ingin saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu adalah insan-insan yang adaptif ya.
Kalau insan-insan yang adaptif itu tidak mungkin resisten terhadap perubahan. Tidak mungkin resisten terhadap perubahan dan tidak perlu mempergunjingkan atau memperdebatkan perubahan. Karena perubahan itu memang sebuah keniscayaan. Jenengan rawuh ke sini dengan penuh semangat juga karena perubahan. Gimana? Sing biasanya sehelo lewat layar laptop kan sekarang berubah. Terus iso salaman. Resisten, apalagi perubahan yang terkait dengan pendidikan dan terutama Bapak Ibu yang mengambil jalan ibadah di bidang pendidikan. Ya, saya nyuwun menjadi insan-insan yang adaptif karena adaptif itu salah satu sifat yang membuat kita bisa mengikuti alur, mengikuti pergerakan, mengikuti kemajuan-kemajuan. Wong kadang-kadang ikut bergerak saya, ya. Jadi bukan menyepelekan. Lah wis sak lumrahe seprono-seprono ya berubah. Ku nunggu wae lak berubah meneh. Tidak seperti itu. Tapi jenengan tidak kagetan karena pertama kesadaran bahwa perubahan itu mesti terjadi. Ya kan begitu loh. Ya. Saya sudah siap dengan perubahan dan dengan segala konsekuensinya. Oh, lorong ini sekian derajat lintang dari panjenengan semuanya. Wilujeng makarya ibadah, mudah-mudahan Gusti Allah memberikan hasil yang terbaik atas ikhtiar kita semuanya. Bapak yang saya hormati, mari koordinasi teknis PGP Angkatan 11 BPGP Jawa Tengah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan saya nyatakan dibuka untuk dilaksanakan. Lalu kanan biar kelihatan semua. Oke, kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, Oke, yang di kanan. 1, 2, 3. Oke. Mau video apa? Aku beda. Video aku foto. Gak ikut ketua regu. Ayo jalan. Ngangkatin foto. Iya. Ayo aku ketutupan jenengan wis ngerti. Malas terus itu. Mas gede ning ngarep sisan. Mas gede ning ngarep. Kita mau kegiatan malam. Tapi nggak bawa laptop ya, besok saja. Karena sudah 100%. Berkesempatan hadir pada acara kita di Koordinasi Teknis PGP Angkatan 11. Selama masih ada guru, maka kita memiliki masa depan. Apalagi ini 16.000. Masa depan kita cerah di tangan guru. Ini menunjukkan bahwasanya guru itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi semangat yang membara dari bala guru itu tadi menunjukkan bahwa memang guru terus ingin bertransformasi dan berubah untuk pelayanan yang baik untuk masyarakat. Pak Yudi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kok ceria semua nih. Nunggu giliran kapan ya saya bisa foto dengan Bu Dirjen gitu. Biasa pada pertemuan malam hari ini, karena pada malam hari ini berkenan Ibu Dirjen untuk rawuh di kegiatan ini, dan ini merupakan penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Ibu aktor. 1.200 lebih. Jadi jumlah yang kita undang pada malam hari ini adalah 924. Pak Sri Mulyono, Pak Kamil. Jadi Pak Kamil ini kepala BGP Kalsel, sudah purna lalu menjadi Widya Prada yang sekarang tugasnya di KSPS TK. Dan juga seluruh panitia dari BPGP Jateng yang luar biasa. Keluarga saya juga, karena saya juga pensiunan
dari BPGP Jateng yang dulu namanya LPPKS. Jadi kalau saya di Solo, apapun kegiatannya, kadang-kadang nggak diundang, saya minta diundang. Termasuk hari ini sebenarnya nggak diundang sama si Pak Kepala sih. Terus kita lagi ngopi-ngopi gitu sore, lalu ada kegiatan, oh boleh nggak saya datang gitu. Jadi bukannya diundang sebenarnya ini ya. Menteri sejak ya kurang lebih ini baru 45 hari. Setiap hari saya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi nggak bisa kemana-mana, bahkan perjalanan ke luar kota, kemanapun undangan dari BGP itu tidak bisa saya hadiri. Karena Pak Menteri ini sangat fokus pada guru dan tenaga kependidikan. Sehingga saya harus siap dipanggil Simatupang, harus di kantor. Sehingga per 1 bulan 40 hari persis, mungkin Bapak Ibu sudah melihat aktivitas Pak Menteri, saya selalu nyelip di belakangnya gitu ya. Ya karena memang beliau ingin tahu lebih banyak tentang guru dan tenaga kependidikan, sehingga saya harus hadir. Nah ini beliau mendampingi Presiden ke NTT. Saya tanya, Pak Menteri nanti mau ketemu guru nggak? Saya rasa sudah cukup, alhamdulillah dalam hati saya. Nggak ketemu guru berarti kan saya nggak diajak gitu kan. Akhirnya ya Bu Dirjen tunggu kantor ya. Saya akan ke sana selama 1 minggu sampai hari Jumat. Kalau ada apa-apa tolong dihandle. Baik Pak, siap secara daring. Tapi saya nggak bohong, saya bilang siap. Dalam hati saya secara daring gitu. Sehingga saya waktu bersama keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di sini ada kalau kegiatan tentang ketuntasan ini tadi sudah dibuka oleh Pak Kepala ya. Jadi saya nggak perlu buka lagi. Nah saya kebetulan karena hadir di sini, saya ingin menyampaikan kebijakan terbaru. Nanti kalau mau tanya jawab juga boleh ya. Kebijakan Kemendikdasmen untuk tahun 2025. Itu kira-kira apa? Jadi ini yang pertama kali mendengar ya tentu yang di ruangan ini. Karena kalau saya belum pernah hadir secara luring untuk menyampaikan kebijakan. Kalau secara daring ada beberapa dua asosiasi guru yang pernah saya sampaikan, tapi kalau secara luring ya baru di sini. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai semua, saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan arah kebijakan Kemendikdasmen bidang guru dan tenaga kependidikan. Kita tahu bahwa kementerian ini sudah talak 3 resmi dengan pendidikan tinggi, dengan kebudayaan. Kalau dulu talak 2, kemudian mereka udah kawin, rujuk lagi, kita sudah rujuk 5 tahun, sekarang talak 3. Jadi sekarang kita sudah berpisah, kementerian kita sekarang diberi nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian yang namanya Dikti Sains Teknologi dan Kementerian Kebudayaan. Nah, arah Kemendikdasmen kita saat ini menggunakan nama Kemendikdasmen untuk singkatannya. Sebenarnya Pak Menteri itu kepengen lebih singkat, namanya PDM. Tapi kalau PDM itu nanti sama dengan nama salah satu dirjen ya, PDM. Nah, Kemendikdasmen ini punya arah kebijakan yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pendidikan bermutu untuk semua. Jadi dulu ya pada saat Pak Menteri sebelumnya, Pak Nadiem, itu kalau kita menyampaikan kebijakan Merdeka Belajar itu selalu ditanya, apa sih dasar hukumnya di Komisi 10? Teman-teman ini kalau mendengarkan secara langsung di Komisi 10 kan juga ditanyakan, apa semua kebijakan Merdeka Belajar itu dasar hukumnya. Sehingga di sini kita sampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua yang diturunkan pada berbagai program prioritas itu ada dasar hukum. Dasar hukumnya diawali dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 sendiri di pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu ayat 3 disebut, mohon maaf yang di sana nanti dibagi filenya ya, gitu. Ada layar. Ya ada layar ya, mohon maaf nih, kalau kan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lalu dasar hukum berikutnya apa yang nanti jadi program-program turunan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di pasal 8 disebut guru wajib, jadi itu daerah wajib, berkualifikasi akademik, kompetensi, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari referensi hukum, dasar hukum ini juga masih ditambah beberapa peraturan lain yang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas putih. Jadi kabinet ini kan merah putih ya. Lalu ada Asta Cita. Berikutnya, nah Asta Cita itu artinya itu 8 misi. 8 misi kabinet merah putih itu ada 1 sampai 8. Lalu salah satu misi yang terkait dengan Kemendikdasmen itu adalah misi yang keempat, yaitu menyangkut pembangunan sumber daya manusia, ya, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, kemudian sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kemudian prestasi olahraga, kemudian kesetaraan gender, kemudian serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ada juga program hasil terbaik cepat. Hasil terbaik cepat itu kalau di bahasa Inggris kan namanya quick win. Jadi quick win presiden itu adalah 1 sampai 8. Dan yang di garis di kotain merah itulah yang quick win yang terkait, misalnya memberi makan siang dan susu gratis di sekolah nanti dimulai tahun depan. Kemudian membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Itu belum semua, ya, baru ada beberapa. Lalu menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Belum. TNI, Polri menaikkan gaji guru, bukan cuma ASN ya. Gaji guru itu karena guru kita itu yang lebih besar yang non ASN. Yang ASN cuma 1,3, yang ASN 1,6 ya. Kemudian TNI, Polri, dan pejabat negara. Itu adalah Asta Cita atau referensi dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang saya cintai semua, jadi pendidikan bermutu untuk semua yang dapat membangun bangsa yang cerdas dan maju itu yang seperti apa? Jadi di situ ada indikatornya. Yang pertama, sarana prasarana memadai, itu idealnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk semua itu yang guru maupun siswa, tenaga kependidikan itu adalah pendidikan teknik yang kompeten dan sejahtera. Itu indikatornya yang pertama adalah memenuhi kualifikasi. Jadi Undang-Undang Guru Dosen, perhitungan gaji ASN itu sudah jelas. Misalnya guru ASN mendapatkan 1 kali gaji, tunjangan A, tunjangan B, dan seterusnya. Lalu ada di pasal 15 disebutkan bahwa Undang-Undang Guru Dosen ya, guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini berarti guru swasta ya, mendapatkan penghasilan sesuai dengan kontrak yang perjanjian yang ditandatangani dengan yayasan. Tidak disebut di situ berapa nilainya, apakah harus minimal UMR atau tidak. Jadi kalau pada saat guru, sini ada guru swasta? Nah, kalau guru swasta sudah tanda tangan kontrak dengan yayasan, berapapun nilainya, ya udah itu sudah kesepakatan. Di dalam Undang-Undang Guru Dosen tidak diatur besarnya berapa. Lalu di pasal 16 ayat 1 disebut setiap guru, nggak pakai ASN non ASN, setiap guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan. Ya,
kita mengambil celah setiap guru. Di ayat berikutnya, guru ASN akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru non ASN tidak diatur. Sehingga dengan menggunakan instrumen itu, maka negara bisa hadir memberikan kesejahteraan dengan aman kepada guru di sekolah swasta maupun guru non ASN di sekolah negeri atau guru honor. Jadi itu adalah satu-satunya instrumen yang aman. Kalau sekarang pokoknya guru swasta tambahan penghasilan 2 juta, tidak ada dasarnya. Karena guru swasta itu ada di dalam aturan penggajian itu kontrak dengan yayasan. Tahun 2025 kita sudah menaikkan 500.000. Bagi yang lama meningkat 500.000 menjadi 2 juta. Bagi guru baru yang baru sekarang ini lulus piloting 1, 2 dan PPG ketiga nanti akan mendapatkan 2 juta per bulan mulai Januari. Dan ini uangnya sudah ada yang kemarin diumumkan Presiden. Akhirnya mendapat tunjangan dikarenakan pemenuhan beban kerja, gitu ya. Uangnya sudah ada, tapi terpaksa dikembalikan ke negara. Nah kemarin Pak Menteri juga ingin guru-guru jangan lagi seperti itu. Jadi nanti kita merubah permen tentang beban kerja yang mana mewajibkan 24 itu diturunkan menjadi 18. Tetapi tetap 24 ya. Maksudnya begini, kalau di Permendikbud yang lama itu 24 jam itu tatap muka. Sekarang 24 jam itu tetap, tetapi tatap mukanya boleh 18. Pemenuhannya, jadi berarti kan ada 6 jam. Itu harus dipenuhi. Tetapi kita membuat di dalam Permen Kepmen yang sedang kita susun saat ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu agak karet gitu ya. Agak karet itu misalnya bagi yang Wakasek pasti selesai, bagi yang kepala lab pasti selesai, pengurus organisasi profesi 2 jam atau 3 jam. Nah, bagi yang tidak punya kegiatan apapun, ada yang namanya pembimbingan kepada peserta didik. Jadi pembimbingan itu nanti misalnya guru di luar wali kelas, kalau wali kelas kan administrasi, tapi membimbing guru untuk bisa menumbuh kembangkan bakatnya, itu nantilah yang akan kita hitung. Dan nanti harapan saya uang itu tidak perlu kembali, jangan dipersulit guru untuk mendapatkan tunjangan. Jadi nanti rumusnya itu bukan di sekarang ini kan di pemerintah daerah itu kalau nge-proof 24 itu berat banget kayaknya. Lah saya kan malah momen kita berat, itu udah ikhlas gitu loh duitnya itu. Apa pokoknya cerita gedebus lah di saya gitu. Itu nanti akan dinilai oleh asesor. Jadi nggak lagi pendidikan, ya asesor sana ngasih nilai, jika sinkron certified. Jadi nggak ada lagi harus ikut pendidikan, pelatihan. Maksudnya seperti itu. Nah kita kan cukup berat ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Yang sekarang Bapak Ibu yang umurnya sudah lumayan ini pasti berat dulu dapatnya. Yang sekarang ini, yang baru ini agak lumayan kita buat mudah. Yang 600.000 yang baru 3 bulan terakhir ini hanya belajar mandiri di platform, lalu UKPPPG itu dijamin lulus jika Bapak Ibu jujur. Tapi kalau curang itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang ini yang terakhir, bagi yang sekarang lagi piloting 3 yang mana? Ada? Nggak ada, semua udah certified ini. Udah itu. Oh kalau aktor harus sertifikat pendidik toh. Ya udah kasih tahu temennya. Bagi yang sekarang masih kuliah, masih PPG, itu yang menyebabkan tidak lulus itu hanyalah 1, curang. Jadi program PPG tahun ini jumlahnya 800.000. Itu akan kita PPG-kan bersama di tahun 2025. Karena angka itu sudah disebut oleh Presiden. Sehingga tahun 2026 insya Allah semua guru sudah certified. Baru setelah itu kita semua guru dapat tunjangan. Baru peningkatan gaji ASN-nya itu nanti bersama dengan ASN yang lain.
ya kemarin itu adalah ini. Misalnya penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Yang di garis tebal itu adalah yang sudah masuk dalam anggaran kita, yaitu pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Jadi ini guru kelas mendapat perhatian. Kalau kemarin itu ada guru PJOK, bahasa Inggris, matematika gitu ya. Saat ini pelatihan bimbingan konseling untuk guru kelas, juga pelatihan pendidikan nilai. Kemudian pengangkatan pelatihan peningkatan kompetensi guru BK, lalu pengangkatan guru BK dan guru peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama untuk pendidikan nilai. Lalu juga ada sosialisasi atau implementasi 7 kebiasaan yang Pak Menteri sudah beberapa kali sampaikan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia, dan juga terkait dengan pengangkatan guru BK, karena kita masih kurang guru BK. Mengapa guru BK menjadi penting saat ini? Karena kita melihat banyak sekali anak berdasarkan AN 2022, anak-anak kita menjadi korban bullying, kekerasan seksual, kekerasan dan lain sebagainya. Dan ini peran guru BK harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran. Bukan hanya sekedar kuratif setelah mereka mendapatkan kekerasan, tapi bagaimana memberikan edukasi untuk mencegah kekerasan. Maka guru-gurunya juga harus dibekali kecakapan untuk mengajarkan literasi, numerasi, dan sains. Dan yang di sini yang wajar 13 tahun itu untuk Direktorat Jenderal yang lain. Kemudian pemenuhan sarana prasarana itu juga renovasi sekolah yang dulu anggarannya ada di PUPR. Tahun 2025 nanti sudah dipindah ke Kemendikbudrismen, sehingga sekolah-sekolah sudah mulai bisa mengajukan proposal. Bangunan-bangunan yang rusak nanti dikerjakan sendiri oleh sekolah, mendayagunakan toko-toko bangunan kecil-kecil di sekitarnya. Jadi itu ada GPK inklusi, lalu ada GTK yang mendapatkan pendampingan pembelajaran, lalu ada PKG BK. Jadi yang pendampingan pembelajaran itu termasuk guru-guru akan mendapatkan pelatihan kurikulum yang baru. Jadi kurikulum ini akan disesuaikan, ya, disesuaikan dengan saat ini sedang ada kajian 8 program prioritas termasuk kurikulum, nanti akan disesuaikan tapi bukan diganti. Nah, oleh karena itu guru-guru perlu mendapatkan pelatihan pendampingan pembelajaran. Ini namanya program pendidikan kepemimpinan sekolah. Ya, pokoknya isinya substansinya guru penggerak gitu ya. Lalu ada pendidikan profesi guru, lalu afirmasi kualifikasi S1 D4, lalu pengembangan karir dan penghargaan GTK, lalu ada penataan guru dan tenaga kependidikan. Lalu untuk yang penguatan pendidikan literasi dan numerasi gitu ya, program yang kita kerjakan adalah peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran. Jadi ini nanti inovasi pembelajaran itu apa saja? Yang inovasi pembelajaran itu akan diberikan ruang kepada UPT-UPT untuk mengembangkan. Lalu ada PKG bahasa Inggris dan juga PKG MIPA dan BISA. Berikutnya, ya Bapak Ibu, nah ini kira-kira ya kabarnya ya. Jadi kalau sekarang kemarin mendengar sayup-sayup sudah saya berikan kepastian. Ya. Ini A1 informasinya ya. Jadi kita sedang akan merumuskan program yang penyempurnaan. Lalu kalau misalnya nanti ada diklat cakep gitu ya, ini kan kebetulan aktor-aktor guru penggerak gitu ya. Guru-guru penggeraknya tetap bisa diangkat sebagai kepala sekolah. Kita punya guru penggerak yang jumlahnya banyak yang tidak memenuhi syarat jadi kepala sekolah. Termasuk aktornya itu yang akan jadi guru inti. Jadi kurang lebih kalau dulu namanya guru inti itu adalah guru yang akan mendapatkan tugas untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang baru. Kurang lebih seperti itu. Tapi gerunti. Kalau lulusan PGP-nya tetap bisa jika memenuhi syarat administrasi akan tetap bisa menjadi kepala sekolah. Dan tentu untuk Permendikbudnya juga akan disesuaikan. Ini baru ini ya saya ngomong ya.
Guru penggerak, bagi yang guru penggerak bisa langsung jadi kepala sekolah. Tapi untuk jadi kepala sekolah, pengawas sekolah dia harus uji kompetensi. Maka kita akan kembalikan modelnya seperti dulu, bahwa nanti ada 2 cabang, kepala sekolah, nanti itu substansi kompetensi kepala sekolah dari guru penggerak ini ditambahi dengan kompetensi yang belum dimiliki oleh guru penggerak dalam kompetensi kepala sekolah, lalu cabang pengawas sekolah, kompetensi guru penggerak ditambah substansi kompetensi yang belum ada pembekalan untuk pengawas sekolah, sehingga tidak perlu lagi tambahan pelatihan-pelatihan. Kan sekarang ini kalau daerah-daerah tertentu kan masih menginginkan guru-guru penggerak untuk ditambahi kompetensi-kompetensi baru, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih akan menjadi seperti itu arah ke depan, gitu ya Bapak Ibu. Kunci. Jadi kalau belum sejahtera kita tidak bisa menuntut apapun. Misalnya kebutuhan dasar dalam teori Maslow itu yang paling bawah itu adalah fisiologi. Kalau belum kenyang, masih lapar, belum punya baju, belum punya tempat berteduh, bagaimana kita bisa nuntut? Ayo belajar meningkatkan kompetensi. Tidak akan mungkin. Saya bilang begitu. Jadi yang pertama kali prioritasnya adalah tahun 2025 itu sejahtera dulu. Dengan semua itu baru kita bisa nuntut. Kalau belum sejahtera bagaimana kita bisa nuntut, gitu ya. Bapak Ibu mungkin di ruangan ini termasuk yang beruntung karena sudah sejahtera. Tapi di luar sana guru-guru yang honornya masih 250.000 diberikannya 3 bulan sekali itu masih banyak. Itu yang perlu kita bantu. Bukan Dirjen GTK lagi, guru, tenaga kependidikan dan pendidikan guru. Karena kita ngurusinya mulai dari hulu sampai ke hilir. Di sini mulai dari perencanaan dan formasi guru itu ada di GTK, PG. Sehingga S1 produksi PPG itu harus berkoordinasi dengan GTK. Lalu calon-calon yang sudah S1 tadi akan masuk ke pendidikan profesi guru. Setelah lulus dia masuk ke ruang talenta. Ke depan kepala sekolah tinggal milih. Kalau kepala sekolahnya ini di tengah jalan pensiun, tidak harus nunggu rekrut tahun depan, tapi bisa langsung mengambil di ruang talenta di daerahnya masing-masing. Kalau ada yang mutasi, ada yang meninggal atau ada karena musibah yang lain, guru-gurunya itu berkurang, maka kami akan siapkan dalam ruang talenta itu. Setelah itu namanya pre-service. Seperti dosen, saya ya, misalnya saya dosen waktu itu guru besar gitu ya. Kalau 1 kali gaji, tambah 2 kali gaji pokok, jadi 3 kali gaji pokok. Lalu ketika saya punya proyek unjuk kerja yang baik dalam 1 semester, maka itu akan membedakan gaji saya sesama guru besar dengan teman lain guru besar yang tidak produktif. Saya akan tambah remunerasi 12 juta, yang misalnya cukup 6 juta. Misalnya seperti itu. Gaji yang dilihat dari kinerjanya. Dan post service. Nah, post service saat ini seperti pensiun itu belum memperhitungkan bagi P3K. Karena dalam undang-undang ASN itu P3K belum ada pengaturan pensiunnya. Tapi kami sedang berusaha agar guru-guru P3K juga bisa diperhitungkan masa pensiunnya. Dan ini adalah file terakhir saya. Berikutnya, terima kasih. Nah, inisiatif ke sana sudah, dan sekarang ini sedang ada revisi undang-undang Sisdiknas, sudah masuk ke prolegnas. Dan salah satu yang dimasukkan dalam revisi itu adalah itu tadi terkait dengan pengakuan pendidikan non formal itu setara dengan pendidikan formal, dengan catatan tentu kalau dia disebut dengan guru itu syarat ketentuan sebagaimana undang-undang guru dosen itu berlaku, termasuk penataan untuk satuan pendidikannya. Kalau sekarang ini KB itu kan kayak menjamur gitu ya. Keluarga-keluarga bikin KB belum ada izinnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lakukan penertiban terkait dengan KB. Jadi satu rumpun itu ada PAUD, ada KB, ada PAUD non formalnya dulu sebelum mereka masuk PAUD ke non formal, dan itu harus berizin.
satu payung dengan PAUD. Arah ke depan seperti itu, sehingga gurunya ini nanti untuk bisa disebut dengan guru, dia sebut dengan guru PAUD juga, tapi dia bisa mengajar di PAUD non formal atau KB, dan dia akan bisa mendapatkan tunjangan. Perjalanannya masih panjang, tapi arah ke sana sudah ada. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang Sisdiknas yang baru. Semoga ini dan kita harus kawal terus terkait dengan hal ini, termasuk terkait dengan revisi untuk beberapa hal untuk hal ini. Itu ya Pak ya. Jadi kita berjuang bersama supaya ini menjadi satu kenyataan. Dengan guru Kemendikdasmen. Kalau guru yang dikelola oleh Kemenak itu statusnya adalah seperti saya, dosen, PNS pusat, ASN pusat. Database-nya ada di Kemenak karena jumlahnya nggak banyak. Maka gajinya, tunjangannya itu semua ditransfer dari rekening Kemenak dan ada di dalam anggaran Kementerian Agama. Sedangkan guru milik Kemendikdasmen itu bukan milik Kemendikdasmen. Guru itu adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, ini adalah milik Pemda. Sehingga kebijakan kita kadang-kadang nggak akan sedikit agak benturan. Contoh, ketika kita meminta guru penggerak diangkat jadi kepala sekolah, Pemda itu punya otoritas sendiri mau ngangkat atau mau enggak, mau milih, mau seleksi lagi, mau apain lagi, itu kewenangan mereka. Karena memang kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, pembinaannya itu ada di pemerintah daerah, termasuk pembayaran tunjangannya. Jadi saya ceritakan bagaimana proses pembayaran tunjangan untuk ASN. Kalau non ASN itu nanti akan ditransfer langsung dari rekening kementerian, adanya di sekjen, langsung ke rekening guru. Kalau untuk non ASN, baik guru honor nantinya maupun guru yayasan. Tetapi untuk ASN prosedurnya adalah ini. Mengapa jadi lama ya? Saya kasih tahu. Pertama, kepala sekolah akan mengkolek data pemenuhan beban kerja, disetor ke BKD. Ya, satu kabupaten. Kadang ada sekolah yang cepat, ada sekolah yang lambat. Kalau satu sekolah itu belum komplit, BKD tidak akan menyetor ke data ke GTK. Ditunggulah satu sekolah itu. Nah, sekolah itu gurunya aja 50. Satu guru malas itu akan mempengaruhi 5 sekolah itu. Sehingga nanti bisa jadi ini yang menyebabkan lambat. Jadi ada banyak prosedur untuk bisa memverifikasi 24 jam. Setelah nanti diverifikasi, dikirim datanya. Kemarin ini pada demo. Kenapa Saburai Jua, ini kabupaten di salah satu NTT sana, itu didemo oleh bupatinya, itu demo oleh guru di lapangan, pasti udah dengar ya. Setelah itu datanglah bupati ke kantor. Ternyata bupatinya nggak tahu apa-apa. BKD-nya tuh ngirim data ke GTK-nya terlambat karena di dalam data pencairan tunjangan itu di DJPK itu ada batasan waktu, misalnya tanggal sekian itu terakhir. Ternyata sana terlambat sehingga nggak bisa diterima lagi, sehingga uang itu nggak cair, bukan uang yang ngandon di Pemda. Jadi guru selalu menuduh uangnya itu diputar, padahal tidak pernah ada itu uang diputar oleh Pemda, nggak seberapa bunganya dibanding dengan risiko itu loh. Jadi begitu uang itu ditransfer itu selalu terlambat. Karena apa? Dari sekolah ngirim datanya tuh lambat. Data itu kan pasti akan diverifikasi oleh SIM tunjangan. Jadi kita akan membuat SPTJM bahwa di Kabupaten Karanganyar gurunya sekian yang memenuhi syarat 24 sekian, kita kirim tandanya SPTJM-nya ke DJPK. Uangnya nggak pernah di kementerian. Uang tunjangan itu ada di DJPK. Sekarang jumlahnya saat ini untuk tahun 2024 itu 70 triliun untuk tunjangan guru ASN, tunjangan saja bukan gaji. Nah itu nanti berdasarkan dokumen yang dikirim oleh GTK itu akan ditransfer ke daerah. Jadi prosesnya panjang ya. Diawali dari mana? Dari sekolah, dari guru yang bersangkutan. Kalau guru malas, ditunggu oleh sekolah itu. Sekolahnya satu sekolah ini terlambat, satu kabupaten itu terlambat. Lalu nanti setelah dikirim datanya, baru nanti ditransfer ke rekening daerah, baru bisa ditransfer ke rekening guru. Nah proses ini yang memang akan dipangkas gitu ya.
Jadi saya beranggapan bahwa tidaklah perlu terlalu rumit untuk menilai beban itu. Nggak usah tiap bulan harus ngisi. Kalau dosen itu kan 1 semester sekali. Dalam 1 semester itu kan sudah pasti jadwal ibu itu berapa jam. Kalau sakit, kalau keluarganya sakit, kenapa? Kalau lagi umroh, kenapa harus dipotong? Itu kan pasti ya guru nggak akan, kecuali guru itu 1 semester nggak ngajar. Sehingga ini yang mau kita sederhanakan, nggak usah seperti itu. Saya sudah minta ke Puslapdik ya, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, yang menangani tunjangan ini untuk bisa 1 bulan sekali. Tapi ini masih sulit, sepanjang sistemnya masih sepanjang itu, maka akan sulit. Dan yang terjadi adalah setiap tahun 20% anggaran tunjangan itu dikembalikan ke negara. Dan itu rapot merah buat saya. Kenapa? Karena Bu Dirjen ini tidak pernah bisa menghabiskan uang. Coba kalau saya bisa menghabiskan uang, saya bawa ke toko Plaza Indonesia, habis itu uang itu. Masalahnya itu tidak pernah bisa menghabiskan uang karena selalu pelit untuk bisa meng-approve 24 jam. Itu jadi jangan. Jadi kita lagi buat cara, ya tadi kalau memang sekolahnya itu kelasnya cuma 6 SD, kan sebanyak-banyaknya dia nggak akan bisa memenuhi 24 jam. Ya nanti kita cari cara supaya itu bisa terpenuhi, dan nanti dokumen yang dibuat jangan terlalu sulit. Sepanjang kontrol ada di kementerian, ya harusnya kita bisa membuatnya menjadi sederhana. Jadi apa yang Bapak harapkan itu juga sangat menjadi harapan saya, karena saya tiap hari nih di WA, apalagi di bulan Desember nih, ini kan banyak yang belum cair. Saya 24 jam itu di WA, kok belum cair, kok belum cair. Padahal kan bukan urusan saya ya, bukan di kementerian, sudah proses itu ada di daerah, antara Kemenkyu dengan daerah, tapi semuanya taunya uangnya itu masih di kementerian. Jadi tunjangan guru itu tidak pernah mampir di kementerian, uangnya tetap ada di sana. Karena kita tidak pernah bisa mencairkan, maka setiap saya minta anggaran selalu nggak pernah dikasih penuh. Misalnya butuhnya berapa Bu Dirjen? Tahun depan saya butuh untuk 600.000 guru, pasti dikasihnya 400.000. Makanya kemarin saya bilang, berapa yang akan sertifikasi Bu Dirjen? 800.000, karena saya tahu akan dikasihnya 600.000. Padahal kita butuhnya 600. Jadi akhirnya karena sekali lagi Mas Rizky, 1, 2, 3, semangat Bapak Ibu semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. 1, 2, 3. Ibu ngesake video betul Bu? Ya, oke. Dikasih itu ya, sama dikasih tepuk cinta. Coba pada apa? Pada bisa semua enggak ya? Biasanya saya di Pekalongan dikasih ini, dikasih tepuk cinta. Oke. Cinta besar, cinta besar, cinta kamu. Penuh semua ya, 243 PP. Tapi saya akan coba untuk cek ya, dari PP Kabupaten Banjarnegara, Pak Teguh, ya di belakang sendiri. Dari Banyumas, Mas Anton dan timnya. Dari PP Banyumas. Datang orang kalau gitu kita panggil programmer, jadi coding nggak kacau. Kak coding aja belum tahu di coding ya. Jadi itu kan ini guru-guru ada pelatihan coding, pusing guru-guru. Kayak dulu ada diundang Dharma Wanita oleh waktu saya di Jogja. Saya itu 12 tahun di Jogja.
Saya di Jogja itu bekerja juga sering melatih diklat multimedia. Sudah tidak ada di sini urusan saya. Saya dulu diklat multimedia di LPP Semarang. Jadi ada undangan tentang gender. Gender tulisan gender. Dipanggillah ibu-ibu tukang buat sampai di sana begitu men-setting bagaimana coding itu. Nanti ada hubungannya dengan deep learning. Ya. Jadi Bapak Ibu, prediksinya tadi belum dikomentari. Ini kan bisa jadi terima kasih dengan PP yang diterima kasih itu guru penggerak. PP tidak ada PP, nggak ada guru penggerak, lulus guru penggerak itu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kalau di sini, ya, WhatsApp di sini, ya, di sini, ya. Balik ke saya gerak. Nah, komandannya saya semua maunya saya kan. Serah saya aja kan. Ya, ini menangnya komandan ya Pak, tolong Bapak. Tiko. Ini Bapak dan Ibu coba kita lihat ya. Kira-kira bisa diajarkan di TK apa kagak? Mana Bapaknya lagi? Salah coding lagi. Maksudnya kemarin 1,5 juta jadi 2 juta. Bukan lagi, tapi nggak apa-apa lah untuk menghargai sampai nangis-nangis beliau. Oh saya pernah suka benernya kerja ya ini bersama-sama. Karena ini nanti sampai SMA, SMK sama saya akan jelaskan nanti. Bagaimana coding itu. Ini Pak, Bapak pengennya seperti apa? Kalau kuning mau diapakan mereka? Bilang mereka yang mau melaksanakan apa? Perintah apa? Kayak gini aja, yang gampang-gampang. Kalau puding berarti lurus, berarti jalan lurus, jalannya lurus begini. Kalau merah belok kanan, ke kanan. Ya. Kalau hijau ke kiri, ya. Merah maju, kuning maju, ya. Pokoknya selama kuning diangkat jalan terus. Oh, pokoknya kalau Bapak mau ngerjain tabrak tembok begini aja. Nah, terus maju. Itu ke kanan, geser kanan. Ya, pokoknya kalau yang hijau geser kiri. Ya, coba. Ulang lagi, ini angklaknya. Apa itu AI? Artificial IA. Artificial itu biasanya AI. Ada yang gini, AI. Artificial intelligence. Sebenarnya deep learning ini artificial intelligence ya. Makanya kenapa kok Pak Menteri berbicara tentang coding. Beliau membicarakan tentang deep learning, tentang coding. Kok ada hubungannya coding sama deep learning dan artificial intelligence? Kan itu bisa diomong-omongin, itu hubungannya di mana? Ya, oke. Kita lanjut. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Menjadi tidak hanya coding, tapi begitu menerima data, apapun data itu dia bisa menyelesaikan masalah. Karena orang yang tidak pintar itu kerjanya apa? Buat masalah. Orang yang tidak pintar itu kerjanya membuat masalah. Orang yang pintar itu menyelesaikan masalah. Kalau pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan baru lagi bagi kita ya, bukan ya, sudah biasa. Cuma kita belum
terstruktur berpikir kita, membangun pola pikir anak bahwa coding itu dibutuhkan. Ini Bapak dan Ibu, pentingnya di mana? Bapak dan Ibu, ini guru semua. Siapa yang bukan guru? Yang bukan guru saya angkat tangan. Guru kan? Gak mungkin lah. Waktu Ibu mengajar, itu dipahami nggak codingnya oleh anak? Begitu kita tes, itu jujur itu, kadang iya kadang enggak. Nah pada saat enggak, kita teruskan apa enggak? Terus, karena kita nih besok nih harus selesai ini, besok selesai ini, kan gitu di dalam kurikulum kita. Akibatkan anak itu error coding sudah kita terus. Akibatnya yang terjadi pada anak tumpukan coding-coding yang error, kan gitu. Karena yang kita kejar itu adalah materinya, bukan kok. Saya ulang ya, Bapak dan Ibu, coba kita resapi ya. Yang kita selesaikan itu kan materinya, tapi kita tidak mengcoding bahwa materi itu untuk apa. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, contoh tadi Pak siapa tadi? Calon gubernur DKI Rano Karno. Ini sebenarnya kalau ke Jakarta dulu Rano Karno, karena Solo jadi. Nah, beliau tadi ngangkat kuning, kalau tidak dipahami jadinya gimana Pak? Makanya di dalam sungguh capaian pembelajaran siswa dapat Udah jelas Bapak dan Ibu ya, tolong ini direkam ya. Seluruh CP kita itu mengapa dapat memahami, paham dulu. Jadi anak itu coding itu dipahami dulu, baru kita ajarkan. Coba bagaimana caranya, kayak Bapak tadi, akhirnya kan mengubah-ubah coding, unplug. Jadi Bapak dan Ibu kan kita mengajar, kita lupa bahwa kita mengajarkan apa. Yang kita ajarkan itu materinya tanpa kita coding. Sebenarnya kita mengajarkan apa? Kita misalnya mengajarkan sistem pencernaan makanannya, kita coding apa? Yang kita sampaikan kan materi pencernaan makanan tanpa di-coding. Akibatnya kalau IQ anak rendah Pak, itu nyimpan sebentar habis itu hilang. Harapkan memahami dulu, baru dia nanti bisa mengcoding sehingga dia menghafal. Seperti itu. Memahami bukan dihafal ya? Iya, jadi memahami dulu sehingga siswa mampu mengcoding di pikirannya dan tidak perlu menghafal, nanti bisa kalau mesin itu kan langsung bisa menyelesaikan masalah berdasarkan karakter. Iya. Makanya saya pilih ini orang siapa yang paling tepat untuk diajak ke memadamkan kebakaran besok kalau terjadi. Nah kalau diumumkan Pak, nanti kita ganti kurikulum masih kebakaran kedua. Nah pasti kalau saya suruh kelilingnya maju badan saya. Nah ini tentara di 2.500 hari-hari. Angkatan darat Pak. Tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Jika tidak terekspresi, mengapa bukan hafalan ya? Sekali lagi, mengapa bukan hafalan, yang ada itu adalah pemahaman. Karena barang-barang itu nggak perlu dihafalkan Bu. Buka buku kan bisa, buka HP bisa, ngapain dihafal? Itu pekerjaan HP-nya kita ambil. Pekerjaan HP, pekerjaan komputer ya komputer. Kita memaknai dari apa yang ada di komputer. Makanya deep learning itu, ya. Jadi nggak usah HP nanti jadi PHP. Jadi gitu Bapak, sudah jelas Bapak dan Ibu ya, antara deep learning, machine learning dan artificial intelligence. Makanya dari kemarin Pak Menteri menjelaskan itu banyak guru yang gimana? Saya lihat yang kalau ibu-ibu arisan itu, ini anak kita di TK diajari segala coding-coding. Saya ditanya, di arisannya ditanya, Pak kami tolong jelaskan coding itu apa? Pusing saya. Arisan ibu-ibu nanya coding Pak. Nah, makanya kalau besok nih kalau sudah banyak pasukan, kalau ada arisan, Bu tolong Bu arisan sana selesaikan codingnya. Kayak gitu Pak. Udah jelas ya? Udah ya? Hidup Pak Jarwo, hidup Pak Jarwo, hidup Pak Jarwo, tidak bingung lagi mana Pak Jarwo, hidup. Ayo, datang.
Gantian. Oh sudah? Oh sudah. Di sini, di sini, di sana, di sana, di mana-mana, di mana-mana, kita semua gembira ria. Di sini, di sini, di sana, di sana, di mana-mana, di mana-mana, kita semua gembira ria. Sudah, yuk. Bergerak, menggerakkan. Yuk, ayo, tergerak. Yuk, ayo, bergerak, menggerakkan pendidikan di atas. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yuk, ayo, tergerak. Yuk, ayo, bergerak, menggerakkan pendidikan di atas. Nah ini padahal Mas Yuli juga punya 2 jagoan loh sebetulnya ya. Yang selanjutnya ini juga sering Bapak Ibu keluh kesah ini Mas Budi nih betul-betul mengelola LMS. Mas Budi Sutanto ini memang terus dijaga. Mana nih pro gerobokan ya Mas ya? Nah ini termasuk Mas Budi nih, termasuk Solo Tigo nih. Kemarin saya juga ikut ke Solo Tigo sebetulnya. Selanjutnya ini yang cantik tapi ya sekarang tambah berat ini kayaknya. Padahal namanya bukan ini. Dalam menyediakan data sebagai pertimbangan kelulusan daripada Bapak Ibu calon guru penggerak. Selanjutnya kami berpesan apapun yang Bapak Ibu dapatkan dalam koordinasi teknik ketuntasan penilaian tolong tidak disampaikan kepada CGP, tidak disampaikan kepada siapapun karena Bapak Ibu belum berhak menyampaikan data-data itu walaupun data itu nanti dipakai pertimbangan. Mari kita tutup bersama-sama untuk koordinasi teknik pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam rangka ketuntasan penilaian pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.